Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam jumpa, salam sehat, salam sukses buat kita semua. Dalam pertemuan kita kali ini, saya akan sedikit mengulas tentang sebuah proses membangun rumah dengan teknik cor. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, tentunya saya akan membahas persiapan-persiapannya dulu. Jadi ada komentar yang berkomentar di salah satu video saya adalah dimana dengan teknik ini itu hanya orang-orang dengan kantong tebal yang mampu melakukannya. Oke, sedikit atau kita perlihatkan rumah yang kita bangun ini, dia ada di komplek perkampungan dan jauh dari kata yang namanya budgetnya melimpah ruah. Jadi proses pembangunan atau proses membuat hunian dengan teknik cor itu meringankan beban biaya baik dari material, tenaga kerja atau operasional lainnya. Jadi kalau di tenaga kerja khususnya itu kita mampu memangkas proses plaster atau pembiayaan dalam rangka pemelasteran itu mampu kita pangkas baik dari segi biaya tukang maupun segi biaya material. Sementara mudahnya kita dalam hal persiapan pembangunan, kita cukup menyediakan yaitu pasir dan semen. Terus ini hanya kita bahas tentang dindingnya saja. Kalau untuk persiapan lain seperti halnya cor ya sama dengan yang lainnya. Hanya yang perlu kita siapkan adalah semen, pasir, dan mungkin sedikit biaya yang kita tambahkan adalah pembuatan cetakan. Nah, untuk rumah dengan ukuran 7x9 yang saat ini ada dalam video itu diestimasikan atau dipersiapkan adalah semen dengan jumlah 140 sak. Apabila kita hitung pakai rupiah, di harga semen saat ini adalah rata-rata 55.000, maka 140 sak itu baru ketemu baru ketemu duitnya itu adalah 55 dikali 140 itu baru ketemu 7.700.000. Sementara persiapan pasirnya itu adalah 5 rit yang rata-rata dalam satu rit truknya itu isinya adalah 6 kubik, maka total jumlah pasir yang disediakan adalah 30 kubik. Nah, material inilah yang hanya yang kita sediakan, sementara untuk yang lainnya ya sama seperti halnya kita membuat rumah pada umumnya. Terus yang berkomentar tentang kenapa tidak pakai besi, jadi begini, tembok itu disusun vertikal, jadi penggunaan besi itu perlu dan tidak perlu. Jadi kalau terikat dengan yang namanya slope, terus ada kolom dan ada ring balok, maka tembok itu akan mendapatkan kekuatan tersendiri yang tidak perlu kita menggunakan pembesian yang mungkin jaraknya biasanya ada yang berkomentar dikasih jarak 80 cm dan sebagainya. Jadi dalam proses pembuatan rumah dengan teknik cor itu sangat mudah dilakukan, baik golongan bawah menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Seperti halnya yang memiliki hunian ini adalah dengan keterbatasan biaya hanya mampu atau hanya mempersiapkan seperti halnya material yang kita sebutkan tadi. Jadi sudah proses pembuatan rumah dimulai dan ya hasilnya dinding yang dihasilkan itu tinggal melakukan sedikit perapian, mungkin adanya yang cetakan gelembung atau adanya adukan semen yang melebar, itu cukup dikepras atau di sedikit-sedikit, kemudian langsung bisa dilakukan pengajian. Hanya dalam proses dinding cor ini tidak sembarangan dalam mengaji.
Jadi acian tidak direkomendasikan menggunakan semen hitam mutlak, karena dia bisa berakibat acian tersebut adalah retak seribu atau kemungkinan terburuknya adalah mengelupas. Jadi untuk pengacian kita biasanya menggunakan semen putih atau kita menggunakan semen hitam dicampur dengan mil dengan paduan 1 sak semen dicampur dengan 2 sak mil. Kenapa terjadi seperti itu? Ya tentunya adalah faktor adukan yang kita pergunakan itu tidak beton alias hanya adukan seperti halnya kita membuat batako. Jadi pemahaman yang paling simpel adalah kita mencetak batako langsung di lokasi pembuatan rumah, bukan dicetak sebelum membangun rumah dipersiapkan batakonya, tetapi kita langsung memasang membuat dinding dengan proses seperti halnya kita membuat batako, hanya kita cetak langsung di tempat dengan ukuran yang tentunya ada ukuran yang sesuai dengan yang kita inginkan. Hanya untuk pemula yang belum pernah membuat dengan dinding teknik cor, itu rata-rata mengalami sebuah kegagalan. Kegagalan yang diakibatkan adalah satu, cetakan yang melembung, karena kurangnya pengalaman kita dalam hal mengamati fungsional daripada sebuah bagisting. Jadi jauh dari kata mahal atau jauh dari kata dana yang melimpah luah untuk membuat hunian dengan teknik ini. Jadi kita hanya cukup menyediakan semen dan pasir, terus kita mampu melakukan pembuatan rumah. Sementara untuk estimasi tukangnya, untuk pekerjanya kita sehari itu menggunakan 3 pekerja, terdiri dari 1 tukang dan 2 kuli. Apakah nggak capek ini kulinya? Tidak, karena prosesnya manusiawi, masih tetap kayak biasanya membangun rumah, tanpa kita memaksakan diri atau memforsir yang namanya pekerja. Cetakan yang kita pergunakan adalah ukuran 120 x 240, tapi saya tidak merekomendasikan bagi pemula. Jadi untuk pemula itu standarnya adalah 60 x 2 meter 40 supaya tidak terjadi kegagalan. Nah, seperti halnya yang tampak di video itu bendol alias adukannya tidak rata, itu karena cetakan kita mengalami pemelendungan. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Terus yang menanyakan atau yang berpendapat bahwa ini akan repot pemasangan listriknya, tidak. Karena apa? Karena untuk kelistrikan bisa saja kita langsung pasang paralonnya bila kita kehendaki atau kita menginginkannya. Saya biasanya menggunakan 2 teknik, yaitu langsung, dan teknik keduanya adalah kita membobok ulang, karena tidak semua menghendaki langsung dipasang karena takut terjadi paralon itu terjadi pengempetan karena terhimpit oleh adukan. Jadi demikian sedikit ulasan tentang teknik yang sering kita lakukan dan sudah beberapa rumah, kalau banyak belum, hanya kalau 10-20 unit sudah pernah kita lakukan. Dan seperti halnya kita membuat 2 lantai pun tetap menggunakan teknik cor dengan ketebalan dinding rata-rata yang kita lakukan adalah 9-10 cm. Jadi seperti di video itu ada rumah ini juga dibangun dengan teknik cor semuanya, dari depan di rukonya, terus rumah yang pertama dibuat tak buat, dan sampai ke belakangnya yang total bangunnya adalah 8 kali 50 meter. Semua kita lakukan dengan sebuah teknik, yaitu sistem cor. Dan yang membuat saya yakin adalah dimana saya melakukannya di tahun 2010 sampai hari ini tidak ada masalah dalam rumah yang saya buat, dan semuanya masih tampak di bagian luar adalah teknik cor, karena memang kita sengaja tidak memplaster atau mengaci terlebih dahulu. Jadi kita hanya melakukannya bagian dalam, sementara bagian luar kita biarkan seperti ini. Dan memang ini baru selesai beberapa hari, terus kemudian kita pindah
di rumah sebelahnya. Oke, terima kasih. Jumpa kembali nanti. Salam sejahtera, salam sehat, salam sukses dari saya, Mas Bogan Leman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.